Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiadi dari kelas B dengan NIM 1918062. Di sini saya akan menjelaskan tentang UK kedua dari mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan judul aplikasi pemesanan barang toko ASEAN konveksi. Untuk identitasnya adalah judul studi kasus adalah aplikasi pemesanan toko ASEAN konveksi, nama Ferdi Setiadi, kelas B, NIM 1918062, mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak, lalu prodi teknik informatika, lalu fakultas teknik industri. Untuk kebutuhan fungsional dari aplikasi yang saya buat adalah: 1. Sistem terdapat fitur untuk melakukan pendaftaran sebagai pembeli dan penjual. Yang kedua, sistem terdapat fitur untuk melakukan login sebagai pembeli dan juga penjual. Lalu yang ketiga, sistem untuk penjual dapat mengupload barang, menghapus barang, dan mengedit barang. Lalu sistem untuk pelanggan atau pembeli dapat melakukan pembelian dan pembayaran. Lalu yang terakhir adalah sistem untuk penjual dapat melakukan rekapan pendapatan per tahun. Lalu PRP tugas yang pertama yaitu tugas ke-8, yaitu fitur-fitur. Pada aplikasi saya terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama fitur landing page, login user atau customer, pembuatan katalog produk, form pemesanan barang, pembuatan database, chart, data user, fungsi create CURD, lalu verifikasi pembelian dan transaksi pembayaran. Pada tugas kali ini saya telah menyelesaikan, yaitu 1. landing page, login user sudah selesai, pembuatan katalog juga sudah selesai, lalu yang keempat pemesanan barang juga sudah, itu yang kelima pembuatan database masih dalam proses karena mengiringi pembuatan yang ada, chart sudah. Lalu berikut merupakan bukti upload push repository ke gitlab.com. Lalu berikut merupakan skrip yang digunakan untuk membuat program tampilan skrip di bawah ini, seperti ini, yaitu tentang penjumlahan pembayaran. Seperti dalam gambar ini, itu daftar belanja, ada satu selambu, spray dan spray karakter pembelian. Nanti akan di sini tertotal jumlah pembayarannya. Lanjut, itu yang selanjutnya adalah tugas ke-909, itu dengan fitur-fitur yang masih sama dan pengerjaannya sudah bertambah, yaitu proses validasi belum selesai tapi masih dalam pengembangan, yaitu validasi di sini yaitu pembuatan validasi login, daftar user dan customer. Ini adalah fitur baru yang setelah saya tambahkan. Selanjutnya, berikut merupakan bukti push repository ke gitlab.com. Lanjut, berikut merupakan script data, script yang digunakan saya untuk melakukan validasi login. Nah, berikut merupakan tampilan setelah melakukan validasi login. Setelah kita masukkan email atau nama dan password, ketika kita akan masuk, maka akan masuk ke dalam bagian user atau bagian admin karena sudah tervalidasi. Itu tugas yang ke-10. Pada bagian ini juga fitur-fiturnya masih sama, tapi saya sudah melakukan beberapa pengembangan, yaitu dalam database sudah lebih banyak database yang telah saya buat, dan juga proses validasi sudah ada yang telah saya buat juga. Lalu berikut merupakan bukti push repository data ke gitlab.com. Nah, berikut merupakan script PHP untuk melakukan penambahan pencarian produk, yaitu dengan menggunakan ID select from kategori, mencari dengan kategori pencariannya. Nah, ini merupakan pencarian menggunakan ID kategori. Nah, berikut merupakan tampilannya. Untuk mencari maka akan muncul seperti ini, yaitu ada 4 item, 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan pencarian yang diinginkan.
Lanjut, tugas yang ke-11 itu fitur-fitur masih seperti yang tadi, tapi sudah dalam progres yang banyak, sudah mungkin hampir selesai dalam pembuatan websitenya. Pembuatan database dalam proses tapi sudah hampir selesai. Saat sudah selesai, validasi juga sudah selesai semua pada tugas 11 ini. Lalu daftar user dan customer juga sudah, fungsi CRUD juga sudah, tapi di sini belum update. Verifikasi pembelian sudah. Nah, tinggal transaksi pembayaran, untuk validasinya masih dalam pengerjaan. Lanjut, berikut merupakan data repository yang di-push ke gitlab.com. Nah, ini merupakan script yang digunakan untuk menampilkan data produk atau jasa pada website yang telah saya gunakan. Nah, lebih rincinya adalah seperti ini, yaitu script PHP di sini, itu untuk mengeluarkan output nama produk, menampilkan produk, nama produk. Lalu yang kedua yaitu echo deskripsi, yang nantinya akan mengeluarkan deskripsi yang ada di database. Nama produk juga terdapat di dalam database yang nantinya akan dikeluarkan ke dalam website seperti berikut ini. Nah, echo pengeluaran script PHP tadi itu akan mengeluarkan seperti ini, kelambu karakter 180 x 200 cm dengan deskripsi kelambu anti nyamuk dijamin kualitas terbaik. Nah, nama produk, deskripsi. Di sini ada lagi banyak, tapi saya hanya mencontohkan 2 saja. Lalu yang terakhir yaitu tugas 12. Mungkin keseluruhan sudah hampir selesai semua, tinggal penambahan fitur-fitur yang masih belum sempurna untuk membenahinya dan menyambung-nyambungkan semuanya agar dapat berjalan dengan baik, agar tidak terdapat bug. Berikut merupakan bukti upload repository yang telah saya lakukan di Visual Studio Code ke gitlab.com. Nah, berikut merupakan penambahan data produk atau jasa. Ini penambahan atau penyimpanan, yaitu dengan metode post, yaitu yang nantinya akan diinputkan ke dalam database, yaitu seperti berikut. Add produk, yaitu nanti menambahkan data produk yang kita buat, itu dengan menambahkan kita pemasukannya di dalam website, itu nama produk, ID kategori, deskripsi, rate atau bintang, harga sebelum dan harga sesudah. Ini nantinya akan ditampilkan seperti ini. Harga sebelum dan harga sebelum dan harga sesudah. Nah, nantinya di sini juga terdapat penyimpanan upload gambar yang nantinya akan menguploadkan gambar ke dalam database. Nanti seperti yang tadi lah, masih sama. Berikut merupakan gambaran dari penyimpanan data. Ini merupakan bagian dashboard untuk bagian admin. Lalu ini merupakan alamat repository GitLab yang telah saya buat, itu dengan alamat sebagai berikut: https://gitlab.com/pt/19.802/b/19.1802 per pemesanan per barang per toko per asen per konveksi. Masih banyak kekurangan yang ada di dalam website yang telah saya buat. Mungkin kedepannya saya akan menambahkan beberapa fitur lagi untuk menyempurnakan website saya dan memperbaiki bug-bug yang masih ada, yang sebelum nanti akan dideploy dan diuji oleh orang banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UK kedua mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.